Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi selamat pagi dan salam sejahtera bagi Indonesia. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena ada kendala teknis. Kami ulangi nih. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Indo MS periode 2024-2026, Profesor Dr. Andes Rafiq MSc PhD. Yang kami hormati seluruh pengurus pusat Indo MS periode 2024-2026, para gubernur Indo MS wilayah, para keynote speaker, moderator, dan panelis, Bapak Ibu peserta webinar dan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta hadirin yang kami hormati. Perkenalkan, saya Indike Nasih Binatari. Pada kesempatan hari ini, bertugas sebagai pembawa acara dalam webinar kurikulum program studi sarjana matematika. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat menemani Bapak Ibu semua dalam rangkaian kegiatan webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar kurikulum program studi sarjana matematika dengan tema rekomendasi Indo MS untuk kurikulum minimal program studi S1 matematika di Indonesia, tantangan implementasinya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Indo MS wilayah DIY Jateng dan Indo MS wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, bekerja sama dengan Indo MS wilayah Sumatera bagian tengah serta Indo MS wilayah Papua dan Papua Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pada pagi hari ini. Semoga webinar ini dapat menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum program studi S1 Matematika di Indonesia. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memastikan nama pada akun Zoom telah sesuai dengan identitas masing-masing
dan tetap menjaga mikrofon dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Sebelum kita memasuki acara, izinkan kami menyampaikan secara singkat rangkaian kegiatan pada hari ini. Kegiatan akan diawali dengan pengantar dan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama, yaitu keynote speaker, yang akan membahas rekomendasi Indo-MS untuk kurikulum minimal program studi S1 Matematika, serta kaitannya dengan akreditasi lamsama dan implementasi kurikulum berbasis OPE. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi kedua berupa diskusi panel 1 yang akan membahas tantangan implementasi rekomendasi kurikulum dari sudut pandang berbagai bidang keilmuan. Itu kadang-kadang Kemudian sesi 3. nggak di WA, di WA nggak dibalas telepon, aduh. Kemudian sesi 3 berupa diskusi panel 2 akan membahas tantangan implementasi dari sudut pandang berbagai program studi S1 Matematika. Rangkaian kegiatan akan diakhiri dengan kesimpulan, rekomendasi tindak lanjut, dan penutup. Demikian gambaran singkat rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali rangkaian kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh rangkaian acara diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan penuh hikmat. Kepada operator yang bertugas, kami persilakan.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pengantar dan pembukaan. Kami mohon kesediaan Gubernur Indo MS Wilayah DIY Jateng untuk memberikan sambutan serta sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Bagus Adi Saputro MPD, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah. La haula wa quwwata illa billah. Selamat pagi dan mungkin beberapa sudah menjelang siang. Salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andes David, MSc, PhD, selaku Presiden INDO-MS yang telah berkenan hadir untuk memaparkan kurikulum minimal rekomendasi INDO-MS. Dan hari ini sebagai narasumber utama kita, yang saya hormati Profesor Dr. Tadi Intan Detiane, SSI, MSI, selaku perwakilan dari Lamsama, sekaligus narasumber utama pada pagi hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Andes Agus Suryanto, MSc, selaku asesor dari Lamsama, sekaligus narasumber utama pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, semoga sehat selalu. Beliau adalah narasumber untuk sesi yang pertama. Dan yang saya hormati Bapak Ibu panelis perwakilan dari berbagai bidang ilmu di matematika. Yang pertama ada Profesor Johan Mateus Tuan Kota dari Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi Pak Theo, beliau juga merupakan Ketua Kamindo. Yang saya hormati Ibu Dr. Niken Prima Puspita, SI MSc. Beliau adalah dosen dari Universitas Diponegoro, Semarang, merupakan perwakilan bidang ilmu aljabar yang merupakan ketua dari KPA. Yang saya hormati Ibu Profesor Hilda Aksiatun, MSI, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah perwakilan bidang kombinatorik yang merupakan ketua dari INAKOM. Dan yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Diah Khairani, SSI, MSc dari Universitas Pajajaran. Beliau adalah perwakilan dari bidang riset operasi yang juga ketua dari IORA. Yang saya hormati juga ada Bapak Profesor Dr. Fajar Adi Kusumo, SSI, MSI. Beliau adalah perwakilan dari bidang pemodelan matematika. Beliau adalah dari dosen Universitas Gajah Mada. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak Ibu panelis dari perwakilan bidang ilmu. Selanjutnya juga terima kasih ini hadir bersama kami perwakilan dari program studi matematika dari berbagai program studi di berbagai wilayah di Indonesia. Ada Bapak Profesor Dharma Resmono dari program studi S1 Matematika Universitas Ibu Ani Monalipah, PhD dari perwakilan program studi S1 Matematika UIN Wali Songo. Kemudian ada Ibu Dr. Sri Hermawati, perwakilan program studi S1 Matematika UNRI. Selanjutnya ada Ibu Dr. Naimah Hijriyati, SSI, MSI, perwakilan dari program studi S1 Matematika ULM. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Nurdin, SSI, MSI, perwakilan dari S1 program studi S1 Matematika Universitas Hasanuddin Makassar. Ada Ibu I Gusti Ayu Made Srinadi, SSI, MSI. Beliau adalah perwakilan program studi Matematika S1 Universitas Udayana. Kemudian ada Ibu Siti Rosnavian Sumardi, SPD, MMat,
merupakan perwakilan dari program studi S1 Matematika Fakultas Cendrawasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu perwakilan program studi Matematika. Insya Allah hari ini kita akan dimoderatori dan oleh rekan-rekan kami dari 3 wilayah Indo-MS, yaitu wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Hadir bersama kami Profesor Novriana Sumarti, SSI, MSI, PhD. Ibu, terima kasih. Dan dari Indo-MS wilayah Sumatera bagian tengah ada Ibu Profesor Zubaidah Amir, MZ, MPD dari UIN Syarif Qasim. Kemudian kami bersama juga ada dari Indo-MS wilayah Papua dan Papua Barat. Ada Ibu Dr. Andi Fajriani Wirasti. Terima kasih banyak Ibu Dr. Nikensi Kinatari dari UNY yang hari ini menjadi MC. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak semua jajaran pimpinan program studi matematika dalam hari ini host offline dari Universitas Gadjah Mada serta seluruh peserta webinar yang berbahagia di seluruh Indonesia. Saya berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar kurikulum program studi matematika dalam keadaan sehat walafiat. Tentu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pendidikan tinggi saat ini diharapkan memang ada di era disrupsi dan mungkin ada percepatan teknologi yang sangat masif. Matematika hari ini sebagai pilar yang mendasar dari berbagai disiplin ilmu modern, mulai dari data science, ada kecerdasan buatan, hingga mungkin permodelan finansial, menuntut program studi ini untuk terus bertransformasi. Kurikulum tidak lagi hanya sekedar daftar mata kuliah, melainkan kompas yang menentukan mutu lulusan kita di masa depan. Dalam konteks ini, Indonesia Mathematics Society atau INDO-MS memegang peranan krusial melalui formulasi rekomendasi kurikulum minimal. Panduan ini hadir untuk memastikan kesetaraan standar mutu dan capaian pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia, tanpa mematikan keunikan serta keunggulan lokal dari program studi masing-masing. Namun, kita semua menyadari bahwa menjembatani rekomendasi nasional yang realitas di lapangan bukanlah perkara mudah, terdapat berbagai tantangan dan diferensiasi, mulai dari kesiapan sumber daya manusia di tingkat program studi, fleksibilitas kurikulum terhadap kebijakan nasional, hingga sinergi dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Kami berharap webinar hari ini dapat bermanfaat, menyerap wawasan yang mendalam untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan kurikulum minimal Indo-MS dengan memperhatikan landasan filosofi, tantangan implementasi kurikulum minimal tersebut di program studi matematika di berbagai wilayah Indonesia. Semoga forum ini menjadi wadah diskusi yang konstruktif, saling berbagi best practice, serta mempererat kolaborasi antar perguruan tinggi, antar program studi matematika di Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Ibu narasumber, para narasumber semuanya atas kesediaan membagikan kepakaran dan ilmunya pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar kurikulum program studi sarjana matematika secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Semoga acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan, terutama matematika di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bagus Adi Saputro, MPD, atas pengantar dan pembukaan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengabadikan kebersamaan kita dalam sesi kegiatan ini, untuk berikutnya kita akan adakan foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta yang berkenan untuk menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Kepada Bapak Ibu peserta, kami mohon untuk tetap berada di ruang Zoom dan menunggu arahan dari operator untuk mengambil foto. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Keempat. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kelima. 1, 2, 3. Kita lanjutkan dengan slide yang ke-6, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih ada 9 lagi gitu. Lumayan banyak. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya lagi. 1, 2, 3. Ini sudah tidak ada kameranya ya. Jadi bisa langsung saja dari tim panitia yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk membuka kamera. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama, keynote speaker yang akan membahas rekomendasi Indo-MS untuk kurikulum minimal program studi S1 Matematika, serta kaitannya dengan akreditasi Longsama dan implementasi kurikulum berbasis OBE. Demi kelancaran sesi ini, kami akan memanggil pemandu kita dari yaitu Gubernur Indo-MS wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, kepada Profesor Novriana Sumarti, SI, MSI, PhD, kami persilakan. Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini yang cerah ya. Di sini yang jelas yang di Bandung cerah hari ini. Kita akan mengadakan acara yang sangat penting, terutama bagi prodi-prodi matematika ya di Indonesia. Di sini eh, alhamdulillah sudah kumpul semua para pakar-pakar ya, pakar-pakar dari eh, pakar di Indonesia gitu, ya, matematika di Indonesia. Semoga dari pertemuan sekarang ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya pertama kali eh, memberi eh, meminta kesediaan dari Presiden Indo-MS Pusat, yaitu Profesor Dr. Andes Davik, MSc PhD, untuk menyampaikan rekomendasi Indo-MS untuk kurikulum minimal program studi S1 Matematika di Indonesia. Monggo, Profesor, kami persilakan. Ya, matur nuwun Prof. Nufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para senior, para pakar, para gubernur,
Indo MS termasuk panitia yang tadi direpresentasikan oleh Bapak Bagus, dan termasuk seluruh ketua atau presiden dari society lainnya yang terkait dengan Indonesian Mathematical Society. Izinkan saya menyampaikan beberapa slide yang itu merupakan copy and paste daripada SK yang telah diterbitkan oleh Presiden Indo MS. Mudah-mudahan pertemuan kali ini barokah dan mendapatkan sebuah masukan-masukan untuk pemutahiran daripada SK kurikulum ini di masa yang akan datang. Mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Nah, apa yang saya sampaikan tidak terlepas daripada teks yang ada di dalam SK tadi, yaitu surat keputusan Presiden Himpunan Matematika Indonesia nomor 19 Presiden Indo SMS SK tanggal atau bulan 6 tahun 2006. Nah, baik Bapak Ibu, apa kira-kira kesamaan dan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya? Ya, tentu saja tidak semuanya berbeda, tapi karena sebuah kebutuhan yang mengarah kepada peraturan yang ada, kemudian dinamika di era disruptif ini, ya tentu saja pastinya akan ada sebuah perbedaan. Yang mungkin saya sampaikan di dalam kurikulum, rekomendasi kurikulum minimal Indo MS ini, kita minimal memperhatikan 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ya, daripada sebagian besar dari standar penjaminan mutu perguruan tinggi atau disebut dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, baik, dari yang ada sistematika di dalam SK kurikulum itu menyangkut 7 subjudul, yaitu pendahuluan sampai ada sebuah narasi atau paragraf yang memberikan sebuah penguatan bagaimana rekomendasi Indo MS mengenai kurikulum ini diberlakukan. Kemudian dari aspek pendahuluan, nah tentu saja kita sudah mengacu kepada Permendikti-Sentek nomor 39 tahun 2025 yang itu perubahannya dari Permendikti-Sentek nomor 53 tahun 2023 yang kita pakai sebagai acuan dasar. Oleh karena itu, beberapa yang ada di dalam acuan dasar itu tentu saja juga kita mengacu kepada paradigma modern di bidang pendidikan yang disebut dengan outcome based education, termasuk juga memperhatikan daripada Indonesian Qualification Framework yang disebut dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, memang dalam konteks ini kami tidak menyertakan, walaupun saat itu ada sebuah usulan untuk memasukkan rekomendasi yang ada di dalam internasional kurikulum di bidang prodi matematik, tetapi tetap kami adopsi di dalam isinya. Nah, ini yang mungkin kami miliki
bahwa di dalam kurikulum ini juga kami mencoba untuk memberikan sebuah guideline kira-kira kurikulum program studi minimal itu mencakup komponen apa. Ya, sebelumnya ini memang tidak terdapat di dalam SK kurikulum yang ada. Nah, di dalam kurikulum SK tahun 2026 kita bahkan merekomendasikan naskah akademik yang harus ditumbuh kembangkan, ditulis oleh prodi. Kalau mereka akan menyusun kurikulumnya, maka haruslah ada identitas program studi misalkan, evaluasi kurikulum dan tracer study, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum dan seterusnya. Dan ini memang tidak tercover dalam SK kurikulum tahun 2022 rekomendasi Indo-AMS, sehingga prodi memiliki guideline. Maka ini tidak hanya menyangkut masalah standar isi, tapi juga bisa masuk ke dalam mekanisme dan sistematika. Jadi saya tegaskan dalam SK Indo-AMS nomor 28 tahun 2002 belum direkomendasikan sistematika penyusunan dokumen kurikulum secara terstruktur, sehingga pada saat ini kita memahami keberadaan sistematika juga ditunggu oleh prodi-prodi di Indonesia, bagaimana mereka agar dapatnya menyusun penyusunan program, penyusunan kurikulum dengan sistematis dan konsisten. Kemudian berikut adalah beberapa landasan hukum. Nah, memang ada perbedaan juga di dalam landasan hukum ini. Kita tidak mencantumkan yang tadi saya sebutkan, misalkan dari ASIIN atau dari COPM. Jadi yang merupakan sebuah organisasi internasional, tapi ada di dalam sebuah dokumen kurikulum. Kami coba untuk memberikannya. Nah, oleh karena itu ya memang ini yang mungkin menjadi juga kritikan teman-teman saat itu. Apakah kita perlu mencantumkan yang namanya istilahnya Mathematics Subject Classification yang dikeluarkan tahun 2020 yang dirujuk oleh MathSciNet, atau juga kita mengeluarkan yang namanya 2015 COPM, itu yang dikeluarkan oleh Mathematical Association of America. Ya, memang ini saya kira kita memahami di Indonesia saja atau di negara-negara lain, memang yang namanya Mathematical Society itu tidak unik. Seperti di India terdapat Indian Mathematical Society, ada Indian Society of Industrial of Applied Mathematics, bahkan yang tergabung dengan IMU itu adalah Indonesian National Science Academy. Pada saat saya dengan Prof. Edi ke sana, yang hadir representasinya bukan dari Indian Mathematical Society, sehingga kita tidak mencantumkan itu di dalam sebuah landasan hukum, sehingga landasan hukum mengambil sepenuhnya dari apa yang berkembang di Indonesia, tapi kita mencoba untuk merujuknya. Nah, kemudian di dalam kurikulum kita juga ada bagan seperti itu hanya untuk menegaskan bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kerangka-kerangka dan prosedur-prosedur yang betul di dalam menyusunnya, terutama untuk kepentingan prodi untuk menyusun kurikulum itu. Sehingga visi misi, tujuan, kemudian visi fakultas, visi universitas juga harus muncul, dan ini juga sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak memunculkan itu dalam konteks rekomendasinya. Nah, sehingga dalam sistematika kurikulum yang ada di Indo-AMS ini, di situ ada di dalamnya untuk menarasikan dalam naskah akademik kurikulum yang disebut dengan visi misi fakultas juga. Nah, ini yang terjadi. Nah, hanya di dalam konteks ini saya memang sedikit memahami ada kesamaan.
Jadi kalau teman-teman bertanya terkait dengan profil lulusan, itu tidak berubah dari SK yang lama. Hanya SK yang lama itu disebut setelah ada profil lulusan, di situ disebut dengan istilah ciri-ciri seseorang memiliki profil tersebut. Dalam panduan ini, istilah ciri bagi saya dipandang kurang tepat saat itu diskusi kami, sehingga ini tidak sejalan dengan undang-undang ya tentang guru dan dosen. Maka akhirnya di bawah itu, di bawah profil itu kita menemukan atau memakai istilah domain yang dinilai lebih tepat untuk menggambarkan sikap, pengetahuan, keterampilan dan dari seseorang untuk memenuhi sebuah profil. Sehingga kalau Bapak Ibu menemukan itu profilnya sama persis, ada 4 profil. Ya, kemudian di bawahnya itu ada istilah domain. Ya, domain. Jadi profil 1 itu sebagai akademisi, ini persis sama, tidak ada perubahan. Sehingga kalau ada masukan kemarin, ya mari kita lihat apakah ini perlu diupdate. Domain akademisi sebagai berikut. Kemudian ada lagi profil yang kedua adalah asisten peneliti. Definisinya sama persis, tidak berbeda. Adalah seorang yang profesional membantu peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian baik dalam perencanaan, melaksanakan maupun penyebaran hasil. Saya sudah share ya untuk dibandingkan dan didiskusikan Bapak Ibu, ya walaupun mungkin Bapak Ibu semua mengatakan ya memang tidak perlu dibanding-bandingkan, hanya ini kan perlu untuk kita melihat apa yang berubah dan apa yang berbeda, istilahnya itu. Tetapi kami juga mengadopsi sehingga perubahannya tidak radikal juga. Yang ketiga adalah konsultan data. Nah ini yang memang ada yang mengatakan ini justru ke statistik. Nah ini mari kita lihat, ini juga ada di dalam SK Kurikulum tahun 2022. Apakah ini justru bukan selayaknya berada di dalam Indonesian Mathematical Society untuk matematika. Tetapi ini ada di dalam profil itu. Hanya kita istilahkan domain. Baru kemudian adalah PL4 adalah praktisi. Nah ini yang terjadi. Nah sehingga saya membayangkan andai kata ini memang kita pikirkan dengan adanya era disruptif teknologi yang di situ sekarang sudah berkembang sejauh luar biasa terkait dengan AI, saya yakin matematik juga bisa masuk ke dalam dunia praktisi karena istilah-istilah yang kita sebut dengan algoritma, coding itu sudah menjadi sesuatu yang tidak elitis lagi. Sekarang dengan berteman dengan agentic AI, rasa-rasanya itu sudah bisa kita kendalikan. Itu yang profil kita. Sehingga, nah di dalam profil itu juga kami memiliki catatan. Ini juga tidak ada di dalam SK Kurikulum tahun 2022. Ini yang paling Bapak Ibu saya kira tunggu untuk sekarang. Apa catatan itu? Deskripsi untuk masing-masing profil lulusan, rekomendasi dari MS dapat ditambahkan dengan ciri-ciri masing program studi yang sesuai dengan visi keilmuannya, sehingga tidak saklek, sehingga tidak kaku di dalam mengadopsi daripada rekomendasi kurikulum Indo-MS. Profil lulusan juga bisa disesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi, sehingga saya bisa memberikan masukan di sini adalah hal ini memungkinkan program studi untuk menyelaraskan kurikulum dengan visi misi universitasnya dan fakultasnya, sekaligus mengoptimalkan potensi kearifan lokal. Ini yang sekarang menjadi local wisdom itu di-endorse betul, sehingga ada sebuah novelty kalau seseorang itu mendalami di situ. Ya contohnya kalau di Universitas Jember, walaupun jauh dari keramaian kota, tapi kalau ingin menemukan yang namanya kakao, menemukan yang namanya tembakau, menemukan yang namanya kopi, di sini banyak ragamnya. Itu kearifan lokal. Sehingga profil juga bisa ditambahkan di situ. Oleh karena itu catatan yang ada di atas itu bagi kami menjadi penting, dan ini tidak ditemukan di dalam
kurikulum tahun 2022. Oleh karena itu kami berikan itu agar supaya dia lebih fleksibel, kondisi demografis setempat menjadi sebuah pertimbangan. Ini yang kita pikirkan. Oleh karena itu catatan itu menjadi ada. Nah, memang dalam konteks ini ada juga perdebatan saat itu. Apakah rekomendasi Indo-MS itu adalah sebuah peraturan? Peraturan wajib yang bersifat imperatif dan mengikat secara hukum. Karena diterbitkan oleh, nah saya memandang bahwa rekomendasi itu adalah sebuah saran, sama dengan preskriptif. Kalau dipandang sebagai peraturan, otomatis ada sanksi. Ya, kalau saya memahami peraturan biasanya diterbitkan oleh otoritas resmi seperti kementerian, senat akademik misalkan. Sehingga pelaksanaannya bersifat kaku, dan kalau tidak dipenuhi pasti ada sanksi administratif. Nah, setelah saya keliling ke beberapa tempat, ternyata betul. Jadi rekomendasi itu tidak mereka anggap sesuatu yang sangat saklek. Bisa jadi mereka tidak, ya hanya mungkin nanti Pak Agus akan bisa bercerita, dari Lamsama juga akan bercerita. Itu kan masalahnya perspektif yang berbeda. Kalau memang ada rekomendasi itu mengikat dalam pengertian direkomendasikan oleh Lamsama, sehingga judul-judul di dalam peraturan di dalam rekomendasi itu tidak seperti berbunyi pasal-pasal yang ada di dalam standar penjaminan mutu perguruan tinggi atau pasal-pasal yang ada di dalam kode etik dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu ini yang saya pikirkan, maka juga kita lepas bisa merujuk kepada beberapa istilahnya society yang ada di dunia, society yang ada di negara lain, sehingga lebih fleksibel daripada prodi itu. Karena sekarang benchmarking itu dengan adanya open courseware itu bisa menentukan. Kita bisa tanya ke ChatGPT apa kira-kira kisi-kisi atau kurikulum nama mata kuliah yang ada di negara lain, itu bisa dengan mudahnya dia diberikan. Makanya ini menjadi rekomendasi. Ya, mari kita diskusikan ini. Saya kira ini menarik. Apakah ini mengikat ataukah hanya segadas rekomendasi. Nah, baik, setelah itu Bapak Ibu masuk ke dalam CPL. Nah, CPL ini harus jelas juga. Ini yang berbeda dengan SK tahun 2022. Anatomi CPL, ya ini menurut Dick and Carey, kemudian menurut Anderson yang merevisi terkait dengan struktur kognitif daripada taksonomi Bloom, itu anatominya seperti ini. Ya, ada kemampuan, itu adalah verbs. Ya, kalau di dalam Google panjenengan mencari itu kata kerja operasional, namanya KKO. Ya, saya tahu sedikit karena background saya satunya pendidikan matematik gitu ya. Sehingga di situ terus ada materi pelajaran ada. Yang paling utama lagi bahwa dalam satu kata kerja CPL itu kata kerja operasionalnya cukup satu, sehingga dia bisa terukur. Nah, makanya kalau Bapak Ibu melihat CPL kami ada satu saja, itu bisa panjenengan bersani di situ ada satu saja. Ini contohnya CPL kami ya mohon maaf itu ini ya memahami ya konsep serta struktur matematik. Nah, di situ memang muncul kata-kata membuktikan dan mengeneralisasi, tetapi itu menjadi destinasi, bukan sesuatu yang konjungtif, yang artinya misalkan memahami dan membuktikan, menganalisis dan itu dan merumuskan, bukan memformalisikan. Nah, ini memang ditunggu. Dan kemudian di dalam peraturan menteri yang ada sekarang, CPL itu jadi satu kesatuan, Bapak Ibu. Dan ini yang berbeda secara, ya jelas perbedaan itu muncul gara-gara ada sebuah peraturan yang baru. Permendistekristi 39 tahun 2025, jadi CPL itu adalah merupakan satu kesatuan daripada kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sehingga membuat CPL yang istilahnya berbeda, itu menjadi sesuatu yang kurang menarik sekarang itu. Makanya akhirnya muncullah keinginan untuk diketahui. Contohnya seperti ini yang di dalam istilahnya SK yang lama. Sehingga kami ada
ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan sendiri, ada keterampilan khusus. Nah, di kami sudah tidak seperti itu, tapi menjadi satu kesatuan. Nah, pada saat itu memang muncul perdebatan, ini kok CPL aneh, tidak mengadopsi sikap dan tata nilai, sikapnya ada. Sehingga susunan daripada CPL itu anatominya seperti itu. Nah, makanya ada study outcome based curriculum education itu juga menjelaskan tentang TANG itu cognitive alignments, itu juga constructive alignment, juga Dick and Carey yang saya bilang tadi itu seperti itu, sehingga CPL ini bisa kita formulasi, kita ukur dengan ukuran yang nyata, menginterpretasi. Dan CPL dalam konteks ini, kalau di dalam apa istilahnya Dick and Carey dan P21 century scale, yaitu abad 21 haruslah HOTS katanya, istilahnya gitu. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skills. Nah, ini juga menjadi riset-riset kami sekarang di dalam pendidikan matematik untuk S3-nya, sehingga tidak hanya memahami saja misalkan, tapi di sini ada menganalisis. Nah, perkara yang di dalam konteks daripada materialnya itu ya silahkan, monggo nanti andai kata panjenengan mengatakan ini CPL-nya terlalu berat ini dan seterusnya, atau ini mengarah kepada statistik, saya kira ini masih bisa untuk menghasilkan sebuah formulasi CPL, tetapi harus jelas anatomi CPL disampaikan dengan mudah sehingga bisa. Kami sekarang sudah ada 7. Nah, di situ gabung Bapak Ibu dalam standar kompetensi lulusan, domain kompetensi dari 4 sikap, tata nilai, kognitif, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khususnya sudah gabung. Sehingga di situ kita katakanlah mengkomunikasikan gagasan model hasil kajian matematik, statistik, pemodelan algoritma dengan menjunjung etika komunikasi ilmiah dan tanggung jawab kolektif. Makanya itu sudah gabung, sehingga kognitif tidak sendirian tetapi diintegrasikan dengan 4 domain itu yang ada. Makanya CPL Prodi itu, dan itu bisa dimodifikasi. Tidak hanya itu yang diprodi, karena sesuai dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing. Tidak ada masalah prodi untuk memberikan itu. Nah, sehingga akhirnya kita setelah CPL itu ada, maka ada yang namanya body of knowledge. Nah, ini juga tidak ada di dalam SK sebelumnya. Padahal body of knowledge ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan ini relevan. Nah, ini juga saya menemukan case study Bapak Ibu, di beberapa prodi itu dia mix up antara data science dengan aktuaria. Nah, karena tidak ada body of knowledge, sehingga akhirnya mereka ya data science ada di dalam matematik, aktuaria. Kebetulan memang tidak ada data science dan aktuaria, sehingga dia jadikan satu. Nah, makanya kalau kita melihat ciri daripada body of knowledge, ya batang tubuh dari keilmuan, saya kira dengan secara pasti kita melihat kalau ini matematik. Nah, perkara ini nanti bagaimana diarahkan kepada data science, dia mewarnai, ya bisa kita warnai dia dengan istilahnya ya AI flavor gitu ya. Dan Prof. Edi pernah mengatakan, dan itu saya meyakini memang itu hasil daripada analisis yang beliau bertanya ke dalam ChatGPT, apakah matematik itu akan diarahkan kepada pemanfaatan AI secara masif, atau justru AI mensupport matematik sehingga AI itu menjadi explainable AI. Itu luar biasa, saya suka itu. Ya, mari kita pikirkan sehingga pada saat apa istilahnya updating bobot di dalam machine learning, sehingga dia tidak hanya berupa black box saja, sehingga dia menjadi explainable, sehingga fungsi-fungsi aktivasi, kemudian bobot dengan menggunakan tren yang sangat luar biasa, sehingga iterasinya bisa kita kaji secara mendalam. Ya kita lihat seperti apa, ataukah hanya seperti sekarang ini yang fundamental, akhirnya kita malah kehilangan daripada peminat. Ya mungkin kalau di universitas besar tidak ada mengalami hal-hal seperti itu, tapi kalau di universitas kecil itu memahami itu menjadi sangat kompleks. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu, mohon maaf saya diperingati kalau ada
waktu yang sudah tersisa, di sini tidak kami kenal juga yang namanya mata kuliah. Sehingga Bapak Ibu kemarin bertanya, ini mata kuliah, apakah bukan? Sebab di sini mau disebut mata kuliah kok sepertinya bukan mata kuliah. Ada istilahnya, ya saya pernah mengalami juga mata kuliah kadang-kala seperti geometri transformasi, tapi ini bahan kajian Bapak Ibu. Dan ini diambil dari matematik subject classification, dan juga saya sudah membaca SIU PM itu sudah membaca tuntas. Itu memang kita memahami ini bahan kajian. Oleh karena itu yang membedakan dengan apa istilahnya SK kurikulum sebenarnya, kami tidak mencantumkan nama mata kuliah. Oleh karena itu rasanya prodi juga bisa fleksibel. Karena di arah disruptive teknologi ini kan decentralized akhirnya, ya tidak berpaku pada sebuah sistem yang ada. Sehingga kalau di dalam dunia teknologi mungkin kita mengenal istilah blockchain ya. Jadi body of knowledge penting, tetapi tidak langsung kita memberikan sebuah nama mata kuliah. Nah ini jelas di dalam Computer Science Curricula 2023 yang disusun ICM, IEEE, Computer Subject, kemudian dia mengenal istilah engineering body of knowledge. Makanya saya melihat ini sangat penting. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Sehingga kalau saya ukur di dalam SK kurikulum kami, dari visi keilmuan, profil lulusan ada CPL, ada body of knowledge, kemudian bahan kajian. Mata kuliah dan seterusnya ini ada di level prodi, tidak diurus oleh kita, tidak diurus oleh kurikulum di tingkat rekomendasi. Nah, hanya berbeda dengan yang ada di dalam SK ini. Nah, di dalam SK sebelumnya kita menamakan namanya mata kuliah. Jadi mata kuliah ini yang kita pikirkan sehingga saat itu akhirnya kita mencoba untuk memahami. Ya di saat itu mungkin ini sudah luar biasa karena memang tahun 2022 sampai 2024 dipakai itu memang peraturan-peraturan yang ada masih mendukung adanya itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang juga menjadi pertanyaan sekarang. Bagaimana akhirnya secara standar proses ya menentukan daripada yang namanya jumlah bahan kajian dalam bentuk bobot SKS. Nah, ini juga kita memahami di sini yang namanya OBC, OBA itu adalah paradigmnya ya, outcome based education. Setelah itu masuk OBC, outcome based curriculum. Setelah itu masuk OBCTL, outcome based teaching and learning, dan seterusnya. Baru kemudian masuk OBA, itu namanya outcome based assessment, dan seterusnya. Itu semuanya harus berbasis capaian dalam menentukan apa saja. Nah, misalkan kita punya body of knowledge ini, matematika dasar. Berapa dia matematika dasar harus dikaji antara interconnection atau crossing daripada kepentingan matematika dasar dengan CPL-CPL-nya. Makanya muncul ini. Sehingga di dalam naskah akademik di prodi juga harus muncul. Tidak tiba-tiba langsung keluar yang namanya berapa jumlah SKS mata kuliah itu. Nah, ini muncul ini. Nah, sehingga akhirnya kita kalkulasi. Nah, pertanyaannya ini precise apa tidak? Ya, kalau sosial humaniora memang sulit untuk mengatakan precise, tapi ini sudah skematik gitu. Sehingga ini adalah prosedural sudah jadinya itu. Nah, kalau tanpa prosedural, mungkin kita akan menjadi kesulitan untuk melakukan apa istilahnya logika di dalam konteks ini. Makanya saya melihat yang kita pikirkan di sini rekomendasi minimal bahan kajian atau mata kuliah. Ya, kita tidak tahu pada saat itu teman-teman apakah memang memiliki persepsi yang sama antara nama mata kuliah dengan bahan kajian. Nah, asalnya 3, asalnya 12, asalnya 9 ini dari mana? Tidak diceritakan di dalam kurikulum ini, sehingga kami mencoba untuk menyempurnakannya. Nah, itu hanya pertanyaan mungkin teman-teman, ini bahan kajiannya ini terus kemudian di sebelahnya ada logika, metode, ini memang jadi perdebatan. Monggo mari kita bersama-sama untuk mencoba untuk membaguskannya, itu tidak ada masalah. Sehingga keyakinan kami ini sudah
luar biasa. Sehingga bahan kajian muncul 3, 4, 5 sampai akhirnya muncul 70 SKS itu akibat dari brainstorming diskusi ini mempertemukan antara body of knowledge dan bahan kajian dengan capaian pembelajaran sehingga menghasilkan itu. Nah, SK tersebut memang belum ada sehingga ya mari kita mencoba untuk menyelaraskan dengan istilahnya OBC. Makanya outcome based curriculum itu adalah basisnya sebagai capaian pembelajaran itu yang harus kita pahami. Makanya ada istilah body of knowledge, ada bahan kajian ini diturunkan dari CPL. Oleh karena itu Bapak Ibu, Mohon maaf, yang mungkin Profesor banyak David, menjadi udah perdebatan. lewat waktunya. Mohon maaf, Pak. Oke, siap. Saya kira rasa-rasanya yang lain sudah tidak ada masalah. Nanti mari kita diskusikan termasuk perhitungan CPL di dalam pada saat mata kuliah itu diterbitkan. Ini ada, sehingga bagaimana menentukan, akhirnya kita mencoba untuk memberikan sistematika yang tegas di dalam itu. Baik, rasanya itu Prof. Nov. Nanti ini saya share ke teman-teman melalui apa istilahnya chat ini, insya Allah. Nah, kita juga sudah mencoba untuk apa istilahnya menyampaikan. Saya sudah mengedraft ini atas rekomendasi para senior, istilahnya SK pemutahiran. Ya, nanti bagi teman-teman yang akan bergabung, monggo. Ini sudah saya SK-kan, tapi belum saya tanda tangani. Saya sudah telepon Pak Agus, beliau bersedia. Ini anggotanya nanti asosiasi-asosiasi. Monggo kita coba mutahirkan, tapi insya Allah ini akan menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Profesor David atas penyampaiannya. Bagaimana sekarang ini dari eh, pimpinan Indo MS Pusat itu bisa sekarang ini untuk berusaha untuk memberesi ya dokumen tertulis dari kurikulum matematika se-Indonesia supaya bisa melihat apa sih yang written dokumen artinya dokumen tertulisnya itu harus isinya apa saja mungkin ya. Jadi karena itu mungkin bisa menjadi penting sekali dalam berbagai akreditasi misalkan nasional maupun internasional gitu ya. Misalkan juga dengan eh, yang penting juga adanya ciri khas dari tiap prodinya yang perlu disampaikan gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon nanti di-share ya, Profesor David, apa namanya materi yang sangat penting ini. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Profesor Dr. Muhtadi Intan Detiena, perwakilan dari Lamsama, untuk menyampaikan peran dokumen rekomendasi kurikulum minimal yang disusun oleh organisasi profesi. Mungkin di sini yang bisa menjawab tadi pertanyaan Profesor David ya, apakah memang harus dilihat sangat kaku atau tidak. Baik, silakan Profesor Intan untuk menyampaikan materinya selama 25 menit.